Oke, yang terakhir adalah research instrument ya. Nah, kita bisa sederhanakan ya tipe-tipe penelitian ya, itu bisa korelasional, longitudinal ya, exploratory research, comparative research, explanatory research, causal research ya, descriptive, pure research, dan ini tanpa menimbang apakah penelitian itu kuantitatif atau kualitatif. Kita bisa lakukan ya, kualitatif dia akan menjadi kualitatif kalau terkait dengan huruf kata ya. Kuantitatif dia akan menjadi kuantitatif kalau terkait dengan nomor ya, apa namanya, numbers ya. Jadi kualitatif terkait dengan huruf ya, kata-kata, penjelasan. Kalau kuantitatif terkait dengan angka-angka. Oke, jadi apa perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif? Kuantitatif itu countable ya, bisa diukur dan terkait dengan nomor, dan kita mendapatkan ya informasi tentang how many, how much, and how often. Kemudian fix ya, dan universal serta faktual. Terus kemudian dikumpulkan dengan mengukur ya dan juga menghitung, dianalisa menggunakan analisa statistik. Kualitatif sifatnya deskriptif terkait dengan kata-kata dan juga bahasa, bisa menjelaskan atribut tertentu dan membantu kita memahami why ya, dan juga bagaimana terkait dengan suatu perilaku. Sifatnya dinamis, berubah-ubah dan juga subjektif, dan terbuka peluang kita untuk berbeda interpretasi. Kemudian dikumpulkan melalui proses observasi dan interview dan dianalisa dengan melakukan pengelompokan data menjadi tema-tema atau kategori tertentu. Nah, perlu kita tahu kan instrumen atau alat ya yang bersanding atau yang kita gunakan dalam metode pengumpulan data ataupun metode analisa data. Maka good instrument itu adalah sesuatu yang bisa divalidasikan. Jadi dia sudah validated. Dan juga telah terbukti ya reliabilitas atau kepercayaan. Maksudnya konsistensi dia dalam banyak proses ya, dalam periode-periode yang panjang dan dalam konteks-konteks yang berbeda. Nah, sehingga dia bisa dipakai ya untuk mengumpulkan data yang sesuai. Kemudian research instrument itu juga harus bisa ya mengasis, membantu dalam menjawab ya. Jadi bukan hanya sekedar mengumpulkan data, tapi juga proses pengumpulan itu menjadi dasar kita dalam menganalisanya. Jadi bisa proof atau disprove ya, hipotesis ataupun asumsi dalam suatu penelitian. Nah, tentunya tidak boleh bias ya instrumen tersebut. Jelas ya bahwa dia tidak mendukung atau sifatnya netral, tidak ada kecondongan. Oke. Nah, harus dipahami ya, ada skala yang menjadi patokan dalam instrumen-instrumen. Yang pertama adalah nominal scales. Nah, secara sederhana, skala nominal itu bermakna apa? Bermakna bahwa angka-angka itu tidak punya value yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memaknai angka 1 lebih besar daripada 0 ya, atau 0 lebih kecil dari 1 ya. Jadi 1 itu cuma representasi dari suatu hal, 0 cuma representasi dari suatu hal, 2 representasi dari suatu hal. Seperti nomor punggung ya. Nomor punggung 7 tidak serta-merta lebih kecil daripada nomor 10. Nah, itu yang dimaksud skala nominal. Kemudian ada skala ordinal. Nah, skala ordinal ini dia sudah punya makna layaknya angka-angka. Tetapi 0 itu tidak bermakna ya, atau tidak punya value. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya itu ada makna. 1 lebih kecil dari 2, 2 lebih kecil dari 3. Tapi 0 tidak bermakna lebih kecil dari 1. Melainkan 0 itu adalah tidak ada. Beda dengan interval. Dalam interval 0 punya makna ya, 0 adalah titik atau poin ya, di mana 0 lebih kecil dari 1, 1 lebih kecil dari 2. Nah, perbedaannya cuma di situ dengan ordinal ya. Kalau ordinal 0-nya tidak bermakna, sementara kalau interval 0-nya bermakna. Contoh misalnya seperti temperatur, 0 derajat, itu ada maknanya ya. Beda dengan di ordinal tadi ya, seperti misalnya kilogram, 0 kilogram. Nah, itu tidak ada maknanya sama sekali ya, berarti tidak ada yang ditimbang. Dan terakhir ada skala rasio. Nah, rasio ini sebenarnya hampir mirip ya dengan nominal in the sense dia punya makna. Jadi dia representasi dan dia bermakna. Ya, contoh misalnya populasi 1000 ya di satu kota dengan populasi 2000 di kota yang lain. Nah, kita bisa katakan rasionya adalah 1:2. Jadi 1 mewakili 1000, 2 mewakili 2000. Dan dia punya makna ya, punya makna dalam artian sebagai angka ya, yang ada lebih rendah dan lebih tinggi, lebih banyak dan lebih sedikit.
Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.